beserta karakteristik perkembangan siswa. Baiklah, pertama tahapan perkembangan siswa. Tahapan perkembangan siswa ini jadi tahapan perkembangan siswa ini disebut juga dengan fase perkembangan siswa. Perkembangan ini berkaitan dengan kepribadian yang terintegrasi. Jadi anak usia sekolah dasar itu 7 sampai 12 tahun atau 6 sampai 11 tahun ini berada pada masa kanak-kanak tengah, dan dia sudah memiliki kemampuan menulis, membaca serta berhitung, dan dia sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan fisik seperti dia bisa melakukan kegiatan memanjat, melompat dan lain sebagainya. Di sini di dalam tahapan perkembangan siswa ini dia terdapat aspek-aspek di dalam perkembangan siswa tersebut. Jadi aspek-aspek kepribadian siswa, kepribadian anak yang terdapat di dalam tahap-tahap perkembangan siswa tersebut. Yang pertama ada aspek fisik motorik, yang kedua ada aspek kognisi, dan yang ketiga ada aspek sosio-emosional, keempat aspek bahasa, dan kelima aspek sosial, moral sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama. Yang pertama adalah fisik motorik. Apa sih fisik motorik itu? Fisik motorik adalah suatu perkembangan anak yang mana di sini dia memiliki ciri bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, dia sudah bertambahnya kerja fisik dia sudah kuat, dia sudah bertambah itu dibanding dia pada saat dia TK, pada saat dia masih PAUD. Jadi kegiatan dia ini ditandai dengan ciri-ciri anak ini perubahan sistem tulang, perubahan otot, dan bergerak dia, jadi kebutuhan gerak. Selanjutnya itu, jadi kegiatan fisik yang sering dilakukan anak ini, yang pertama dia sering melakukan kegiatan seperti melompat, berenang, memanjat dan lain sebagainya di luar kegiatan-kegiatan itu, di luar kegiatan fisik tersebut. Kenapa anak melakukan kegiatan fisik tersebut? Dia bisa mampu untuk melaksanakan kestabilan motorik, sistem koordinasi, dan kestabilan tubuh serta penyaluran energi dia tidak tertumpuk. Yang kedua ada aspek kognisi. Jadi aspek kognisi ini adalah aspek perkembangan tubuh yang memang di sini aspek kognitif, disebut dengan aspek kognitif. Aspek kognitif anak ini disebut dengan aspek berpikir biar anak ini bisa dapat memecahkan suatu masalah. Ada satu teori mengenai pengembangan anak. Ini teori yang sangat terkenal, yaitu teori Piaget, di mana di sini dia menjelaskan bahwa aspek kognisi ini anak yang berumur 7 sampai 11 tahun ini berada pada tahap operasional konkret. Jadi apa itu operasional konkret? Operasional konkret itu adalah anak yang sudah bisa melakukan penalaran secara logis, tetapi dia belum mampu melakukan penalaran secara abstrak. Baiklah, selanjutnya itu ada aspek emosional, yaitu sosio-emosional. Nah, aspek sosio-emosional ini adalah meningkatnya intensitas hubungan anak dengan sebaya. Jadi anak ini sudah berhubungan dengan teman sebaya, dan dia ini tidak lagi ketergantungannya pada keluarga ini menjadi berkurang. Jadi pentingnya teman sebaya, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya teman sebaya ini dapat untuk membantu perkembangan anak, yaitu dengan perkembangan anak tersebut dia melakukan dengan teman sebaya, dia bisa mendapatkan pembelajaran, mendapatkan informasi di luar keluarga, dan dia bisa mendapatkan suatu konsep ide baru di luar keluarganya tersebut. Dia bisa membentuk suatu hal kecil di luar keluarga, yaitu sosial. Baik, yang selanjutnya itu ada aspek bahasa. Nah, aspek bahasa ini merupakan aspek, bisa kita lihat dari bahasa itu merupakan suatu alat komunikasi yang dilakukan untuk berinteraksi sosial. Jadi pada awalnya anak ini
ini melakukan interaksi tersebut diawali dengan anak ini pada awal anak SD, sekolah dasar, sampai dia tingkat remaja. Jadi tingkat remaja itu di akhir remaja. Jadi pada usia late primer 7-8 tahun, dia ini sudah mengalami perkembangan bahasa yang sangat pesat. Kenapa? Karena dia sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat tersebut. Walaupun terkadang dia terdapat ada kesalahan dalam berkata, tetapi dia mampu memperbaikinya. Selanjutnya ada moral keagamaan. Jadi moral keagamaan ini merupakan konsep pengembangan moral yang menjelaskan norma dan nilai-nilai dalam interaksi sosial anak. Jadi interaksi sosial anak ini bisa dapat mempengaruhi anak ini, bisa melakukan berlaku moral baik ataupun buruk. Jadi berpengaruh sekali. Jadi dalam perkembangan moral tersebut ini sangat berpengaruh terhadap baiknya tingkah laku anak. Pada masa kanak-kanak tengah, anak ini sudah bisa terpengaruh oleh yang itu. Bisa kita lihat dari kemampuan kognitifnya dia sendiri. Jadi kemampuan kognitif anak itu masih kurang stabil karena dia belum bisa membedakan yang mana benar dan yang mana salah. Jadi dia belum bisa melakukan pembedaan ini harus dilakukan baik atau tidak, atau ini tidak harus dilakukan. Baiklah, di sini kami menjelaskan mengenai tahapan perkembangan siswa atau tahapan perkembangan anak. Nah, kami juga membahas mengenai tahapan perkembangan manusia yang mana dia ini menyangkut mengenai tahapan perkembangan juga. Kami mengambil dari salah satu teori psikolog di mana dia menjelaskan mengenai tahapan dari perkembangan ini sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari perkembangan manusia. Menurut dari pakar psikolog Risau, dia menjelaskan bahwa tahapan perkembangan anak ini ada 4. Yang pertama itu masa bayi. Masa bayi itu 0 sampai 12 sampai 2 tahun masa bayi. Jadi yang kedua ada masa kanak-kanak awal. Dia masa kanak-kanak awal itu 2 sampai 12 tahun. Kalau masa itu yang ketiga ada masa kanak-kanak akhir 12 sampai 15 tahun. Kalau masa pendewasa. Selanjutnya ada masa sudah tua seperti itu. Nah, jadi dia itu 4 dia sudah masa dewasa. Jadi seperti itu. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai mengenai tahapan itu sendiri karena berkaitan mengenai teori perkembangan manusia. Ini menurut Hurlock. Jadi pendapat Hurlock ini mempunyai 10 pendapat dari tahapan perkembangan manusia, yaitu ada tahapan itu fase pranatal, yang kedua ada fase masa bayi, yang kedua masa bayi baru lahir, yang ketiga ada masa bayi, yang keempat ada masa kanak-kanak awal, yang kelima ada masa kanak-kanak akhir, selanjutnya masa pubertas, masa dewasa media, masa sudah tua. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan anak. Jadi karakteristik perkembangan anak ini ada beberapa karakteristik yang perlu diketahui oleh seorang guru untuk bisa dapat mengembangkan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kan bisa kita ketahui bahwa seorang murid tersebut itu, sekolah dasar tersebut itu berusia 7-11 tahun atau 6-12 tahun. Jadi ada beberapa perkembangan yang terjadi. Bisa kita lihat dari yang pastinya menyangkut mengenai tahapan tadi, dia mengenai fisik. Saya sudah menjelaskan yang tadi mengenai fisik motorik. Yang mengenai karakteristik ini ada fisik. Fisik itu kan pertumbuhan fisik anak, pertumbuhan biologis anak, sistem perubahan tulang, otot, otak, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk karakteristik anak yang terdapat untuk dalam perkembangan anak. Yang kedua itu ada aspek kognisi. Jadi aspek kognisi ini aspek berpikir seorang anak, untuk berpikir anak ini dalam berpikir untuk bisa dapat mengembangkan pembelajaran. Jadi aspek berpikir anak. Jadi kalau aspek berpikir anak itu anak ini sudah mampu berpikir, sudah saya jelaskan tadi. Aspek kognisi itu ada menurut teori Piaget secara lingkup kecilnya saja saya jelaskan itu
operasional konkret yang bagian ketiga. Tadi saya menjelaskan bahwa aspek operasional konkret itu bahwa anak-anak yang berumur 7 sampai 12 tahun. Nah, di sini saya bahas juga mengenai karakteristik dari tahapan operasional konkret. Ini menjelaskan juga bahwa karakteristik anak ini ada 4 menurut teori Piaget. Yang pertama ada sensomotorik, yang kedua ada operasional, pra-operasional, yang ketiga ada pra-operasional konkret dan pra-operasional formal. Jadi seperti itu untuk karakteristik pada kognisi. Kalau aspek psikososial, ini aspek psikososial ini membahas mengenai itu emosi anak, suatu emosi anak, bahwa anak ini memiliki aspek emosi. Jadi seperti itu. Jadi di dalam mengembangkan karakteristik anak ini, seorang guru ini perlu mengetahui bahwa karakteristik anak ini bisa dapat dikembangkan, bahwa seorang guru harus mampu, harus paham apa karakteristik anak. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama ini, anak ini suka bermain. Jadi anak suka bermain itu bagaimana seorang guru itu bisa menumbuhkan model pembelajaran atau unsur-unsur pembelajaran yang ada permainan, biar di dalam kelas ini tidak membosankan, karena anak-anak itu sangat menyukai permainan. Yang kedua, anak ini suka bergerak. Jadi anak yang suka bergerak itu, dia itu kita guru, seorang guru ya, calon guru harus mampu menumbuhkan atau membuat model pembelajaran agar anak ini mampu bergerak, agar anak ini bisa bergerak atau berpindah posisi ya, apakah melakukan kegiatan-kegiatan atau lain sebagainya. Yang ketiga ini, anak ini suka bekerja berkelompok. Jadi anak ini, karena saya telah menjelaskan tadi bahwa anak-anak ini dia sudah pada tahap teman sebaya tadi, sosio-emosional tadi. Anak-anak ini dia sudah mau berteman dengan teman sebaya, tetapi kemampuan dengan anaknya ini berkurang dengan keluarga ini tadi, dengan anak ini tadi. Nah, jadi itu anak ini suka berkelompok. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Indah Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Cahyani dengan NIM 2011240094. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan pembahasan materi yang bagian C dan D. C itu tugas-tugas perkembangan siswa. Hafigurs mengatakan bahwa tugas perkembangan individu adalah tugas yang tampak pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan akan menimbulkan kebahagiaan serta kemudahan dalam menjalani tugas perkembangan berikutnya, dan apabila gagal akan menimbulkan kekecewaan pada individu tersebut, sehingga mengalami kesulitan untuk menjalani tugas perkembangan berikutnya. Anak yang berada dalam rentang usia 6-12 tahun menjalani tugas perkembangan berupa kemampuan-kemampuan yang dikuasai anak sekolah dasar. Adapun Hafigurs menjabarkan ada 8 tugas perkembangan pada periode 6-12 tahun. Yang pertama itu belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan, sehingga anak menggunakan waktu untuk menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan, sehingga pertumbuhan otot dan tulang anak berjalan dengan cepat. Yang kedua itu adanya pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sudah berkembang. Maksudnya di sini adalah anak itu sudah mampu dan paham mengembangkan hidup sehat dan memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan serta lingkungannya. Yang ketiga itu adanya berkawan dengan teman sebaya, yaitu khususnya pada teman sebaya sebagai bentuk interaksi sosial. Yang keempat itu belajar menggunakan peranan sosial dengan seperti laki-laki dan wanita. Pada usia 9-10 tahun, mereka itu telah menyadari peranan dengan jenis kelaminnya. Misalnya anak perempuan ini tadi sedang bermain boneka dengan anak perempuan lainnya, dan anak laki-laki ini sedang bermain bola dengan teman laki-lakinya. Yang kelima, belajar menguasai kompetensi dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam itu adanya pengembangan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan anak, seperti pengembangan konsep warna, konsep jumlah, konsep perhitungan, dan lainnya. Yang ketujuh itu adanya pengembangan moral dan nilai kata hati. Di sini kita mengajarkan anak itu
sesuai ketentuan moral yang berlaku. Yang kedelapan itu mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Adapun menurut para ahli psikologi, tugas-tugas perkembangan anak pada fase 6 sampai 12 tahun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut Charlotte Baudelaire tahun 1930. Yang pertama itu ada fase ketiga. Pada fase ketiga itu usia 6 sampai 8 tahun. Anak itu belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua itu ada fase keempat usia sampai 9 sampai 12 tahun. Anak belajar mencoba untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang kedua itu menurut para ahli Elizabeth B. Hurus 1978. Pada fase pertama yaitu pada masa awal remaja usia 9 sampai 6 sampai 11 tahun, yaitu anak belajar menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua itu pada masa pra remaja usia 11 sampai 12 tahun, yaitu anak belajar untuk memberontak yang disesuaikan dengan tingkah laku bersifat negatif. Yang ketiga itu adanya menurut para ahli Eric. Nah, menurut Erikson ini pada tahun 1963 ini, yang pertama itu pada masa awal kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak itu 6 sampai 7 tahun. Di situ anak belajar menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua itu pada masa akhir kanak-kanak usia 8 sampai 11 tahun, yaitu anak belajar untuk membuat kelompok dan berorganisasi. Yang ketiga itu pada masa awal remaja usia 12 tahun, yaitu anak belajar membuang fase kanak-kanaknya dan belajar untuk membuat pemusatan diri terhadap diri sendiri. Materi yang kedua itu adanya pentingnya memahami materi yang kedua itu adanya pentingnya memahami tahapan karakteristik dan tugas-tugas perkembangan siswa dalam pendidikan. Kita ini sebagai seorang pendidik tentunya tak lepas kaitannya dengan dunia peserta didik. Sebagai calon guru, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan hal yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami sebagai calon pendidik. Sebagai calon pengguru itu hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik. Karena nantinya kita ini sebagai calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. Dan juga guru harus memahami tahapan karakteristik dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Dan tugas guru itu juga harus ditekankan pada usia berapa peserta didik berpikir abstrak. Sehingga sebagai calon guru ini harus mampu memahami kondisi psikologis peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruhnya pada belajarnya nanti. Namun kenyataannya masih banyak peserta didik belum mengetahui perkembangan anak.
Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah senang merasakan atau melakukan secara langsung. Baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima